Kalau netizen saya yakin belum ke sana, makanya bicaranya seperti itu. Nanti kalau ada waktu sempat ada nengok ke sana. Pak Presiden juga, Pak banyak yang marah sama saya. Ya udahlah nggak usah didengar katanya. Jangan berpikir ini kesempatan untuk cari proyek saja. Sahabat Kompas TV, belakangan ini ramai netizen yang mengkritik soal bentuk bangunan Istana Garuda IKN yang disebut-sebut mirip Istana Kelelawar, mistis hingga gelap. Lalu seperti apa respon dari perupa sekaligus perancang desain Istana Garuda IKN, Inyoman Warta? Simak wawancara selengkapnya berikut ini. Jadi Pak Nyoman, kan kita tahu nih Istana Garuda ini kan sudah rampung ya dibangun. Tapi ada beberapa kritikan yang dilontarkan oleh netizen. Ada yang bilang katanya istananya seperti Istana Kelilawar, gelap, mistis. Kalau Pak Nyoman ini menanggapinya seperti apa, Pak? Kalau kritik di seni itu biasa. Ya, kalau kita berani tampil, berani menerima kritik. Kita juga membedakan mana sih yang kritik yang betul atau cuma nyinyiran gitu. Kita juga ya acu-acu aja lah. Karena zaman sekarang mau positif mau negatif semua itu ada value-nya, ya kan? Value-nya buat saya sih positif-positif aja. Diomongin orang rame-rame itu kan senang juga gitu loh. Jadi kita, saya dingin-dingin aja betul. Karena begitu, karena memerlukan, karena seni itu kan memerlukan apresiasi yang lumayan gitu. Jadi harus paham dulu ya. Misalnya gini, sekarang belum bisa sesuai karena perlu waktu. Itu kuningan itu. Saya kan sudah 50 tahun jadi seniman nih. Dan yang menguasai bentuk seperti ini, saya terus terangnya mungkin yang buat yang besar-besar kan saya tuh ada patung Jales Pepa Mahi, terus ada patung GWK yang sekarang Anda lihat warnanya itu kan sudah mulai hijau toska gitu kan. Gitu. Nah, ini perlu waktu. Jadi namanya itu oksidasi. Kalau kita tuh bisa mempercepatnya juga ya dengan cara patina. Patina itu adalah bahan chemical begitu dan kemudian disemprotkan dalam pada permukaan kuningan tersebut, dia kuningan itu jadi berubah warna gitu. Tapi perlu waktu gitu. Itu kalau warna mukanya. Sedangkan bilahnya itu kan terdiri dari perforated yang kelihatan merah-merah itu ya. Itu dari baja yang tahan cuaca. Namanya kalau umumnya dikenal sebagai baja korten ya. Itu adalah baja tahan karat, apa bukan tahan karat, sorry, tahan cuaca, ya, yang itu sudah teruji. Nanti dia sekarang masih merah, nanti dia akan berubah warna lagi, kurang lebih setahun 2 tahun menjadi kehitaman atau kayak kopi brown gitu, ya kayak kopi brown kayak coklat-coklat tua. Itu, Oke. Kalau hmm. sebenarnya oksidasi ya, tadi kan Bapak bicara soal itu. Ya Kalau oksidasi, oksidasi nanti oksidasi beda dengan karat ya, akan berubah ya, nanti warnanya menjadi ya hijau. berubah. Sebenarnya itu butuh waktu berapa lama dan faktor apa Ini saja yang bisa kalau buat. dibiarkan misalnya dari kuning kan itu tadinya kayak emas. Persis kayak emas dulu, kok makanya ada isu juga, wah itu apa namanya bilah-bilahnya dibuat dari emas gitu kan. Sebelum di patina itu kayak emas, ya kuning. Nah kemudian itu akan berubah secara alamiah itu memerlukan waktu 15 tahun. Itu catatan dalam ininya ya, keterangan di buku-buku itu ya namanya patina oleh alam itu 15 tahun. Itu contohnya misalnya kita bisa lihat patung Liberty Oke. dan banyak patung-patung lain lagi. Terus kubah-kubah gereja di Eropa itu kan, jujurnya Toskanya bagus sekali. Tapi meluangkan waktu itu balas ratusan tahun gitu. Tapi ini kita bisa percepat. Mungkin dalam waktu 2 tahun itu sudah mulai 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 warnai yang kita harapkan gitu. Itu kayak seni itu. Jadi jangan jangan tidak seperti kita makan pisang goreng gitu ya. Jadi perlu waktu. Itu seni itu makanya tanya dulu ya. Baik, kalau eh, saya mau dengar nih, kira-kira ada nggak sih respon dari pihak istana yang dikomunikasikan ke Pak Nyoman ini terkait kritikan netizen? Ada nggak? Enggak ada sama sekali. Justru beliau tuh paham. Misalnya Pak Jokowi kemarin kan saya bareng sama beliau meresmikan patung apa namanya Taman Kusuma Bangsa. Taman Kusuma Bangsa itu sayap yang ya memang itu patung kecil.
ya patung kecil yang tingginya 17 meter kali 15 meter. Nah, itu kita bisa patina berulang-ulang dilapis-lapis, dia bisa keluar warnanya apa yang kita harapkan. Itu pun belum full juga, nanti biarkanlah alamnya yang warnanya gitu loh. Ya, jadi, nah patung besar ini Anda bisa bayangkan, nih, patung ini, itu kan baru lihat gambar dari jauh. Ini Iya. patung ini panjang sayapnya karena melengkung begitu ya. Itu 230 meter kali 7 meter, 70 meter kali dua muka belakang kan. Terus atasnya lebarnya itu 30 meter. Itu luasnya dua kali lapangan sepak bola itu lebih gitu kan. Mungkin empat kali lapangan sepak bola jadinya tuh. Ya, besar sekali. Jadi untuk patina itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Perlu waktu gitu. Ya, itu kurang lebih. Kalau dari dasar pembangunan Istana Garuda IKN itu apa Pak filosofinya, maknanya itu Ini seperti apa sih? ya begini. Kenapa saya pilih Garuda? Itu ada pertimbangan yang cukup pelik. Karena begini, bangsa ini kan terdiri dari 1340 kalau nggak salah. Tadi cek kalau nggak salah kurang lebih banyak banget lah. 1340 suku bangsa. Bayangkan itu. Dan masing-masing mempunyai identitas. Nah, supaya istana merasa semua memilikinya, kalau mau itu kan semua identitas itu ditempelkan di sana gitu kan. Tapi bisa nggak sekian ribu taruhnya di mana dalam bentuk yang kecil itu gitu loh ya. Sehingga saya berpikiran jangan-jangan kalau salah satu kita ambil membuat yang lainnya cemburu, malah perpecahan yang kita dapatkan. Nah, supaya sekarang semua merasa diajak. Nah, saya pakai Garuda itu. Garuda itu kan sudah dikenal di masyarakat, walaupun tidak ansih kita apa namanya kita terjemahkan dalam bentuk ini istana ini gitu. Sehingga saya nggak ada tuh suku-suku marah sama saya itu nggak ada. Itu tujuannya. Jadi berasa keadilan. Dan kebetulan juga mukanya apa namanya kepalanya itu ngadap ke depan. Itu masyarakat di sini happy banget, senang banget. Waduh, Pak Nyoman, terima kasih loh. Saya juga bingung. Kenapa? Kalau saya kan berpikir estetika, ternyata buat mereka artinya besar. Ini merasa keadilan itu terwujud gitu loh. Ya, nah seperti itu. Nah, kita ini tidak bisa mendesain hanya berpikir keindahan saja. Untuk simbol-simbol seperti ini sensitif. Ya, jadi kita harus juga pintar berpikir supaya sesuatu itu kita bangun betul-betul membangun persatuan. Saya itu sampai didoain dari masyarakat yang jauh-jauh itu, salah satunya itu yang dari Toraja ya. Waktu karena kita di sini hambatannya itu ada hujan, nah, beliau-beliau di sana itu berdoa supaya kita bisa bekerja dengan melakukan doa gitu supaya terang, bisa kerja. Sampai begitu. Nah, kan beda nih kalau teman-teman yang lain kan, wah gimana nih? Jadi itu karena di sini hambatannya itu hanya hujan, gitu. Kalau Pak Nyoman kan sudah banyak nih mendesain bangunan. Kalau khusus untuk di IKN Istana Garuda, ada nggak sih Pak yang membedakan dengan desain bangunan yang lain yang pernah Pak Nyoman buat? Oh iya, begini, Istana Garuda ini dan berduanya saya yang bangun kompleks istana itu bagian semua itu saya yang bangun ya, yang mendesainnya bukan membangunnya, mendesainnya. Tapi yang betul-betul tidak ada perubahan berarti itu adalah dua tadi itu Istana apa? Istana Garuda dan Istana Negara dan juga lapangannya itu tidak ada perubahan karena itu di awal dikontrol betul nggak boleh ada perubahan gitu ya. Nah, itu ya apa namanya ya banggalah kita itu bisa bisa mewujudkan dan itu dengan kontrak kita itu 11 bulan loh. Ada yang menyangka itu kan 3 tahun, ah kata siapa 3 tahun kontrak saya itu 11 bulan begitu. Nah, itu kan dalam arti proyeknya yang seperti GBK itu GBK nih ya kayak perbandingan. GBK itu 175 meter, koma satu kalau nggak salah ya. Nanti dicek lah ya. Kita itu 230 meter panjang itunya ya. Tapi kalau ditarik ujung-ujung ke ujung ya tentu karena dia gitu kan
Itu 107 berapa itu lupa saya. Ya, 170-an lebih lah gitu. Tapi kan pekerjaan kita ngikutin ininya bentuknya itu kan dia apa mengelilingi bukit itu. Jadi gitu. Jadi perlu dipahami proyek ini eh, apa namanya memerlukan waktu pewarnaan terutama memerlukan waktu proses patina itu gitu. Dan ini juga begini, bentuk ini harus dilihat tidak apa namanya tidak satu angle aja. Kalau Mbak nanti lihat ke sana itu kalau dari pinggir miring sedikit itu padat dia tuh kelihatan lebih mudah kelihatan ininya, birunya itu ya apa biru hijauannya itu. Tapi kalau dari depan itu memang kelihatan ada transparan itu saya sengaja supaya udara bisa masuk ke dalam karena nanti di dalamnya ada hutan Oke. sayap itu ya kan memerlukan cahaya dan sebagainya dan juga apa namanya membayangkan nanti estetikanya waktu misalnya sunset. Nah, sunset itu kan pernah udah lihat belum fotonya? Itu sunset itu nembus ke dalam ruangan. Hmm. Dari jauh keren banget gitu loh. Jadi berbagai angle kemarin saya jelaskan ke Pak Jokowi juga, Pak udah nyoba belum lihat dari pinggir, dari belakang, sekarang beda kaya gitu loh. Jadi suatu bentuk itu harus kaya, ya tidak satu satu apa nama satu angle aja bagusnya gitu, ya. Kalau dari Pak Jokowi bagaimana Pak melihat Oh dia happy, desainnya Pak Nyoman? dia happy banget kemarin saya dia ngacurin jempol dua dua ke saya benar-benar. Jadi beliau kan merasakan di sana. Nah ini kan teman-teman belum pernah ke sana. Ngomong sama orang ini sama dengan ngomong sama siapa. Tanya nggak pernah ke sana. Ya terus komentar lihat cuman di gambar-gambar itu. Beda. Kalau Anda mau ke sana, apa auranya beda dong. Itu. Nah, istana ini haruslah menjadi identitas bangsa kita kelak itu ya. Karena kita tidak sama dengan Gedung Putih atau istana warisan kolonial, nggak ada yang orang happy dengan warisan itu ya. Ya saya tidak happy karena sebagai bangsa Indonesia kita mampu membuat itu. Dan juga perlu diingat, mengerjakan istana ini melibatkan banyak ahli. Apalagi dewasa ini kita kan selalu mengatakan kita harus menciptakan green design, ya kan? Udah kita pikir bagaimana caranya mereduce thermal itu. Saya bekerja sama namanya Pak Repano, ya, seorang arsitek, dia ahli dalam hal itu. Saya ajak dia untuk berpikir gimana nih caranya. Nah, waktu kita ngadakan tes, jadi gedung itu tanpa bilah-bilah dulu ya kita cek. Itu kuning semua itu artinya panas. Begitu kita coba lagi bilahnya setengahnya kita pasang masih ada kuning-kuning gitu. Begitu total seperti sekarang ini kita buat gedung di dalamnya itu langsung menjadi biru. Itu artinya sudah nyaman gitu loh. Karena apa? Perjalanan udara panas menuju ke tempat dingin itu selalu gitu ya dari panas menuju ke dingin itu melalui celah-celah tadi yang logam perforated tadi yang bolong-bolong itu sehingga terjadilah breeze yang namanya breeze itu apa ya kalau di kita itu spy-spy kan sekali di dalam cuma sekarang berbedanya begini ada hal-hal yang harus pakai AC karena aturan dan permohonan dari segi keamanan. Di sini tidak boleh dibuka, tertutup, ya, kacanya khusus dan sebagainya. Ya, jadi yang bisa betul-betul nanti apa namanya terasa nyaman itu di bagian sayap-sayap itu dan di bagian depan gitu loh, ya. Itu bisa nyaman betul. Sekarang aja kita lagi panas-panas gitu ada di depan itu istana itu udah nyaman gitu. Iya. Karena ini sepoi-sepoi itu ya Pak? Ya, ada karbon ini luar biasa nyamannya. Karena perbedaan yang pernah kita tes itu di luar 35 derajat, di dalam bisa sekitar 25. Itu disaksikan ada rektor, ada mantan rektor. Waktu itu kita rame-rame lihat gitu supaya mereka percaya buktikan. Jadi jangan teori-teori aja. Itu. Untuk kedepannya Pak, bakal seperti apa Pak kira-kira Istana Garuda IKN ini? Oh ya kan saya yakin akan menjadi lebih baik ya. Apalagi tanaman-tanamannya sudah tumbuh. Sekarang kan masih botak-botak itu kayak kepala saya itu. Loh, Iya. iya,
Ya gimana kan nggak bisa mendadak-mendadak, semua tanaman perlu waktu, ya kan? Karena ide kita kan membangun forest city. Ini forest city ini sampai ke dalam gedungnya nanti tanaman itu kalau sudah tumbuh gede gitu kan. Nah sekarang kan saya aja nyumbang 3.000 pohon loh ya, baru keangkut 2.000. Saya pengennya cepat gitu ya, tapi kenyataannya kan tempat segede gitu nggak ada artinya tuh. Ya ada artinya dikit lah ya. Nah begitu. Jadi kita daripada ngomong nyumbang aja sana biar tempat hijau. Karena gini, tempat itu bukan seperti yang yang mereka umum bayangkan itu hutan, hutan heterogen jadi itu. Ini enggak. Ini adalah kebun eukaliptus. Nanti waktu panennya 5 tahun sampai 7 tahun, tergantung ya. Nah itu jadi supaya paham itu ribuan hektar, ribuan hektar. Ini maksudnya mimpinya Pak Jokowi ini supaya mengembalikan hutan tadi itu, yang namanya yang heterogen itu ya, tanaman-tanaman endemik Kalimantan. Makanya Pak Jokowi sekarang mengembangkan tanaman itu di Mentawir. Ada jutaan pohon yang sedang dikembangkan yang orisinil ya, apa namanya yang endemik itu. Mungkin sudah ada yang ditanam atau belum. Kan begini, nanam pohon di situ kan kita nyiramnya kalau kalau jutaan pohon itu gimana caranya? Kita Iya. nunggu musim, ya musim hujan apa gitu baru ditanam. Kalau enggak kan berat banget tuh ke bukit-bukit itu. Nah ini supaya juga tahu bahwa di apa namanya di IKN ini kan apa Katulistiwa ya kan sebelahnya itu Kulistiwa cuman berapa meter aja kali itu udah Kulistiwa. Nah di situ tanaman-tanaman konon gitu, para ahli bilang itu dalam 10 tahun kelipatannya 10 kali lebih cepat dari tanaman-tanaman yang di negara 4 musim. Oh, bayangkan, maka dari itulah dipilih tempat itu untuk nanam bikin kebun eukaliptus itu. Eukaliptus ini adalah diolah untuk menjadi pulp, bahan kertas gitu. Walaupun sekarang komputerisasi tetap aja orang bikin kertas kan kenyataannya seperti itu. Saya juga kalau sekarang menggambar itu kalau nggak di kertas nggak abdol juga gitu loh ya. Nah itu jadi supaya paham itu bukan hutan yang dibayangkan. Saya juga dulu kecewa sekali. Baru datang sebelum COVID, kami kan disuruh survei ke sana. Itu sudah kayak gurun, nggak ada tanaman sebatang pun saya lihat itu ya. Karena baru habis dipanen gitu. Nah, begitu selesai COVID, kan kita baru bisa ke sana setelah 2 tahun, 3 tahun ya, lupa saya tuh. Nah, suruh arsitek saya sudah agak jengkel tuh, malas ke sana jadinya karena ngelihat itu sedih saya lihat. Karena saat rumah saya Anda tahu kan, rumah saya itu ditanami 3.000 pohon besar-besar gitu ya. Tiga hampir 4 hektar itu kebanyakan pohonnya. Karena saya di sini pun ini saya nggak bisa lihat nih. Di sini pun saya dan nanam pohon macam-macam. Tentu yang sekenangan saya tanam itu banyak. Sudah beda auranya di sini. Karena tanamannya macam-macam di sini, nggak kayak itu eukaliptus semua. Gitu. Nah, makanya sekali-sekali ke sini lihat ya. Jadi membayangkan gini, membayangkan gambar dan realita tidak semua orang bisa. Ya, gambar itu kan selalu lebih bagus dipoles itu yang dilihat tuh di TV di apa kan cantik gitu kan. Ya itu kan ada mimpi-mimpinya itu namanya mimpi. Realitanya apa bisa begitu? Belum tentu. Ya kalau kita pengen apa bikin kelihatan lebat, udah kan dalam sekian detik, sekian menit itu udah bisa dijo-ijokan tuh kan dengan gampang. Ambil digambar gitu, segala macam. Tapi realitanya perlu tahunan namanya. Itu, nah ini kan harus pinter-pinter. Jangan asal ngomong aja gitu. Pernah nggak nanam pohon? Itu. Ayo dong kalau pengen anti apa ngelihat apa pohon-pohonnya nggak ada gitu ya ganti dong. Bantu dong. Saya aja mau tuh. Ini sebelum kontrak loh ya. Saya nyumbang. Ada pohon besar-besar karena di Jawa itu ada yang mau dibuat jalan ke tabak saya minta jangan ditebang bagus diangkat saya bilang ya itu caranya kita harus ada usaha jangan ngomong aja gitu kalau pengen
bangsa kita punya harga diri. Ya, itu betul. Jadi ini pun jangan berpikir ini kesempatan untuk cari proyek saja, nggak bolehlah berpikir itu, tapi jangan ke sana orientasinya. Saya di sini asal bisa selesai dengan bagus sudah senang sekali. Ya, kalau bisa kita sumbang dikit-dikit lah. Ya, karena ini adalah negara kebanggaan kita, apa namanya karya kebanggaan kita sebagai sebagai apa namanya ibu kota yang dibangun oleh putra-putri Indonesia. Ya, terus kalau orang nggak percaya, ada sudah benci mau ngomong apa juga kan dia ada yang percaya. Kemarin Pak Presiden juga, Pak banyak yang marah sama saya. Ya udahlah nggak usah didengar katanya. Dengerin orang marah kan kita juga pusing nanti udahlah kerja aja lah gitu. Itu Eh, respon Pak Jokowi seperti iya, itu saat Bapak betul. bilang, Pak ini netizen banyak kritik gitu. Ya udahlah, mereka kan belum pernah ke sini. Nanti kalau sudah ke sini dia jangan-jangan langsung pengen dia yang pengen tinggal di sini. Jadi beliau bilang begitu, jadi kerja saja gitu. Jadi mengancungin jempol dua, dua, dua biji loh jempolnya begini ya. Itu kan dia happy banget kemarin tuh karena kita meresmikan apa namanya itu Taman Kusuma Bangsa. Taman Kusuma Bangsa itu ya dia happy banget karena semua orang happy berselfie-selfie semua di situ ya. Nanti kalau Mbak ke sana pasti pengen selfie di situ. Lah bener-bener bukan bohong ini. Ya itu tempat selfie the best selfie nanti dari sana yang nanti kan tidak perlu izin-izin di sana. Kalau ke istana kan ada tamu yang nggak boleh masuk. Ya, seperti biasa lah gitu. Itu urusannya Setpres atau Pas Pampres. pas pampres dan sebagainya itu kan gitu. Kalau makanya membangun istana itu tidak semudah membangun mall atau membangun apa masalah keamanannya luar biasa. Dan kita juga nggak boleh tahu ada apa aja atau apa gitu. Jadi nah ini ada nggak pengalaman itu? Nah saya tuh tim saya tuh ada lebih dari 42 orang. Ada profesor, doktor, ahli ini, ahli itu semua terlibat. Karena saya mendesain kan perlu disupport oleh ahli-ahli. Tidak semua saya bisa ya. Jadi semua ada alasannya. Misalnya gini, bagaimana ini kan ada namanya KKBG. KKBG itu yang mengontrol kekuatan dari gedung itu terhadap gempa, terhadap angin gitu. Kebetulan memang di Katulistiwa ini kan nggak mungkin lah, hampir nggak mungkin lah bilang ada badai. Kenapa? Karena tekanannya rendah. Tekanan rendah itu kan tidak mampu menciptakan badai. Karena cumulus nimbus itu nggak ada di sini. Belum pernah lihat juga saya gitu. Nah, kecepatan angin di sini rata-rata kalau nggak salah 7 knot. Itu berarti kan sekitar 20 sekian lah ya. Itu. Jadi nggak mampu itu kalau di sini mau pakai apa namanya baling-baling untuk tenaga listrik itu nggak bisa di sini. Nah, yang bisa di sini yang saya bisa lihat kelak sekarang ini adalah matahari. Kelak mungkin bisa dengan air dari Sungai Mahakam itu. Itu bayangan saya ya. Ini ahli-ahli kan ada lebih ahli. Ini ide saja gitu. Sekarang ya itu listrik. Jadi kan harus mungkin nanti PLN harus buat apa namanya solar farm itu yang besar gitu, yang tentu pakai tanah-tanah yang idle, misalnya di rawa gitu ya. Ya itu dipakai gitu cara berpikir kita supaya betul-betul apa namanya nih IKN ini betul-betul bebas polusi, kendaraan-kendaraan kayak listrik gitu loh. Kemarin saya lihat sudah uji coba itu apa namanya kereta tanpa Rem otonom. ya, iya apa namanya otonomus ya itu sudah dicoba saya lihat jalan keren juga gitu loh nggak ada suara ya kan kalau kita lihat di Bandung dia kan padat aduh crowded dan kebetulan indeks ininya nih apa namanya hmm, kebersihan udaranya hebat loh di sini walaupun masih debunya gitu masih cuman kalau nggak salah 6 nilainya ke berapa gitu. Iya Nah, kemarin gitu. bilangnya 6. Kalau nggak salah ya saya kurang Di paham itu tapi itu Menkes. Nah, ya, itu kan hebat. Kalau saja di Jakarta nggak tahu tuh berapa, jangan-jangan sampai 50 nanti. Ya kan? Nah, kalau pengen sehat, datanglah ke sini. Saya di sini sudah hampir 3 bulan, happy di sini. Hampir nggak pernah sakit. Ya, walaupun debu. Karena kerjaannya ada debu, nggak mungkin nggak ada debu. Ya, di mana-mana waktu saya bikin GWK juga berdebu, apalagi itu kapur.
Wah, saya suka dikomplain juga sama maskarnya berdebu ya kita sebisanya disemprotin ke air gitu. Tapi namanya proyek, kontrolnya tidak semudah itu. Ya, itu jadi di sini penghambat itu rasanya itu alam. Ya. Hujan, jalannya itu kan belum diaspal. Kalau diaspal kan remuk nanti kan hancur gitu. Jadi dibiarkan begitu, paling disisir tuh begitu. Itu kalau musim hujan, mobil itu saya kan ada 8 truk tuh untuk ngangkut ke apa? Ngangkut bilah-bilah itu ke ke ini ke site ya. Itu kan nanjak ke bukit. Tingginya itu bukit kalau nggak salah ya 89 apa ya lupa saya tuh. Itu tinggi. Tapi kalau dari jalan itu kurang lebih 44 meter. Kalau itu dari apa namanya dari permukaan laut ya. Nah ini kalau dari itu nanjak itu tinggi banget. Nah itu nggak mudah. Bawa alat beratnya setengah mati. Ya bicara gampang gitu ya. Itu masang kren di atas itu susah sekali. Gitu. Jadi hambatan-hambatannya memang mudah-mudahan tidak ada yang serius lagi. Dan ingat mengerjakan istana ini melibatkan saya menjadi subnya PP dan Wika ya KSO mereka itu dan kemudian saya ngesubnya untuk membuat bilahnya saja konstruksinya dikerjakan oleh mereka melibatkan pabrik-pabrik besar karena itu custom ya di custom semua harus dibuat sesuai dengan desain yang saya berikan dan sudah diuji oleh para ahli bahwa itu kuat ya. Nah itu, nah jadi nanti kalau ke sana, kalau bertamu ke presiden, kalau itu semua sudah rampung, karena bukan kerjaan saya, ruang tunggunya yang di sana rampung, oh menarik banget, ke bawah Anda lihat hutan tuh, lihat kanopi pohon. Kalau jadi ya, kan pohon memerlukan waktu. Ya, bertahun nggak bisa, besok jadi nggak bisa. Nah kemudian ada juga digantung-gantung oleh teman kita namanya Pak Yeye itu yang dapat kerjaan untuk landscape ya. Itu yang dipilih. Nah, ini mudah-mudahan ya cepat terjadi, tapi yang saya kira sih nggak bisa cepat. Ya itu aja eukaliptus yang Anda lihat sekarang Ya. kelihatan hutan hijau itu kan memerlukan waktu 3 tahun. Gitu. Jadi semua perlu waktu. Nah ini perlu kesabaran dan cobalah jalan-jalan sekali ke sana, ya ke IKN itu, gitu. Baru bisa Kalau merasakan. saya ingin tahu nih, saat Pak Nyoman mendesain ya, menggambar Istana Garuda, itu sebenarnya Pak Nyoman itu butuh waktu berapa lama dan sedang apa sih Pak Nyoman di saat itu? Nah gini, kalau kalau sudah ada ide, gagasan ini cepat. Sekarang kita dibantu dengan teknologi komputer cepat sekali, makanya dalam 10 hari kita bisa 12 desain. Ya, ini waktu kita kompetisi. Walaupun tidak perfect, tapi ide dasarnya sudah dapat lah. Kemudian pengembangannya tuh perlu diuji. Karena gini, ini gedung kan kantor. Kantor tuh ada persyaratannya. Diberilah kita persyaratan-persyaratannya harus ini, harus begitu. Orang akan terlibat di sini sekian banyak. Nah, lagi security-nya mana, mana yang harus boleh dibuka untuk publik, mana yang tidak. Kalau tanggapan dari menteri-menteri lain ada nggak Pak yang langsung terjun ke Pak Semua Nyoman? ngasih salam sama saya sukses-sukses gitu. Karena dia baru ngerasain. Mungkin kalau dia dengar netizen ngomong gitu, belum nyampe di sana kok beda nih. Ah, dia datang semua nyalamin saya. Ada Pak apa Pram ya yang kemarin terus dari eh, Bapak Seknek, Pak Prayit, terus apa tuh Pak ini Pak Hadi ya, Hadi. Pak Hadi. Oh, semua tuh nyalamin senang banget gitu, happy dia. Itu. Jadi itu yang lihat dan ngerasain di tempat. Kalau netizen saya yakin belum ke sana, makanya bicaranya seperti itu. Nanti kalau ada waktu sempat-sempat ada nengok ke sana. Bahwa Anda mempunyai istana yang berbeda dari istana lain. Jangan berpikir istana itu rumah. Ingat tuh, semua tuh berpikirnya seperti bikin rumah. Enggak. Istana ini harus mencerminkan kewibawaan kita terhadap apapun itu ya. Kita harus membangun suatu harga diri bangsa kita dan tidak ada yang di dunia yang sama dengan kita. Nggak ada. Saya berani jamin. Kata Pak Presiden juga sama. Istana kita ini the best.
Itu presiden ngomong begitu. Saya itu tidak bekerja karena politik loh ya. Saya tidak bisa diatur oleh politik. Nggak bisa. Pak Jokowi nggak pernah ikut campur dalam desain itu. Dia waktu saya kasihkan bukunya langsung dia dekap ini desain istana terbaik yang saya lihat. Saya udah lihat di mana-mana katanya. Beliau bilang itu. Ya Pak, terima kasih saya bilang. Kemarin ketemu setelah jadi kan, saya udah lama nggak ketemu gitu aja yang nggak bisa kita dekat lah gitu kan. Karena urusannya berbeda. Nah kemarin itu karena saya disuruh nyambut ya saya sambut dan beliau happy banget, senyum-senyum terus. Ya, karena dia lihat itu sayap itu, saya dapat tugas hanya 2,5 bulan, yang tingginya 17 kali 15 itu. 2,5 bulan kerjakan di Bandung, udah diangkut di sini, bayangkan aja tuh. Nah, bahannya apa? Bahannya hampir sama, tembaga dan kuningan. Ya. Itu harus memenuhi persyaratannya. Persyaratan KKBG itu luar biasa, supaya tahan angin dengan kekuatan angin 180 km per jam. Coba bayangkan. Di Indonesia belum saya pernah dengar itu, 100 saja belum pernah dengar. Nah, itu pernah angin yang paling cepat itu terjadi di NTT, kalau nggak salah 40 sekian derajat, apa namanya, knot gitu ya. Itu artinya mungkin sekitar 75, itu pun udah berat banget angin 75 itu, apalagi kalau 180 di negara di tempat apa ekuator. Nah, rasanya impossible itu ada angin sekuat itu. Karena apa? Vortexnya itu Borneo itu lari ke Jawa dan Bali NTT itu ya mencari yang dingin itu kan di kutub dekat Australia itu, makanya terjadilah sering badai itu di antara apa kita dengan apa namanya itu negara itu dekat India tuh yang Bangladesh ya, yang sekarang ribut itu kena badai betulan luar biasa kencangnya ya. Kalau kita hampir-hampir boleh dikatakan tidak pernah kena itu badai sekencang itu, mudah-mudahan jangan. Selama Katulistiwa ini saya yakin kalau masih ada kecuali dipindah oleh Tuhan itu, nah bisa itu kita ya kan. Tapi selama ini enggak. Jadi kita segala macam kita hitung. Pengalaman kami di GWK itu membuat kami itu dewasa terhadap mendesain itu. Tidak bisa hanya berpikir seni aja kalau patung besar. Bagaimana kalau roboh, ya kan? Nah, GWK itu sudah diuji. Begitu selesai hari ini, diresmikan oleh Pak Jokowi, besoknya gempa 5,5 skala Richter. Besar. Semua nelpon saya, bagaimana patungnya, bagaimana. Waduh, selamat nih, untung saya bilang gitu. Yang berbahaya waktu itu kren kita kalau masih di atas, itu kalau kena gempa bisa nabrak-nabrak patungnya. Ini untung sudah sampai belum selesai sampai bawah banget, tapi sudah di daerah aman gitu. Jadi gitu ya. Apa ada lagi? Ada lagi. Kalau eh, bicara soal pembangunan IKN kan tentu banyak harapannya ya dari Ya. contoh salah satunya dari segi ekonomi dan lainnya. Kalau dari segi desain nih Pak, kira-kira Pak Nyoman apa nih harapannya untuk pembangunan Ya IKN? gini, bangunan ini kan ini lambang, boleh kalau bisa dia lambang kejayaan bangsa. Sekarang saja dampak dari IKN itu, istana itu, banyak sekali tamu-tamu yang ingin datang masuk sana. Hotel-hotel di mana? Di sekitar-sekitar ini yang belum namanya hotel, penginapan gitu. Wisma-wisma penuh semua. Termasuk saya tanya orang-orang Balikpapan itu udah booming di sana. Katanya malah dari laporan itu mereka sudah ekonominya 7,6 apa gitu ya. Ini kemajuan luar biasa gitu dampaknya. Belum dibuka nih. Kalau sudah dibuka untuk publik nanti pariwisata, makanya saya bilang masyarakat di sini jangan sekedar jadi penonton. Terlibatlah mempersiapkan diri misalnya untuk apa pariwisata ya. Nah, itu yang paling cepat nanti berkembang kalau menurut saya. Saya kan dalam bidang saya pengalaman di GWK itu. Dulu GWK itu kan gak ada yang mau bantu. Pemerintah nggak mau bantu. Bank-bank nggak mau bantu. Sama sekali itu pontang-panting cari uang sendiri. Jual patung lah segala macam. Tapi itu bisa sekarang menikmati orang-orang. Benar nggak?
semua event-event internasional dilakukan di GWK. Gitu. Jadi perlu waktu. Dulu saya dimaki-maki. Kalau ini nggak ada seberapa. Dulu saya sebali maki-maki saya. Dibilang menghancurkan Bali, membuat Walt Disney, anti budaya Bali, macam-macam. Saya orang Bali, ada kelahiran Bali dibilang anti budaya. Nah, itulah nyata pernyataan. Maksud baik Anda belum tentu diterima oleh orang banyak. Karena kan kita ini berbeda pengalaman. Ya kan? Satu pengalamannya mungkin segitu saja, ada yang lebih luas. Nah, kan sama dengan menghayati karya seni. Contohnya banyak. Misalnya kalau di luar negeri ya yang sangat terkenal itu adalah karya Van Gogh. Karya Van Gogh itu 100 tahun kemudian juga baru dihargai. Sekarang coba Anda beli yang cuma 40 cm kali 40 itu. Triliunan harganya masuk akal nggak? Tapi begitulah seni itu. Ya. Jadi perlu pemahaman. Makanya ada tulisannya Pak Teguh Hostentrik. Ya, Teguh Hostentrik seniman. Dia sama ini ngomongannya. Ada juga tulisan dari apa Pak Prengki Raden itu yang seniman-seniman senior dia hampir-hampir seumur saya. Dia juga mengatakan, ya memang memahami gini, ya karena mereka sudah terpatri kalau kalau istana itu harus ada semacam gedung putih lah, kolom-kolom Korintian itu, kayak begitu. Dia benaknya mereka itulah namanya istana. Kalau kita bikin lain bukan istana namanya. Bayangannya banyak yang gitu loh. Kalau kita lihat yang netizen-netizen itu ya begitu. Jadi kita kalau menurut saya mengungkapkan suatu pendapat dalam kesenian itu nggak bisa dihambat-hambati, ya dibawa ke politik, nggak bisa. Itu dulu GWK. Saya dapat izin aja dari Pemda nggak dulu itu. Ya. Cuman yang duluan waktu zaman masih provinsi berkuasa, saya dapat izin prinsip saja. Tapi Pemdanya belum dapat itu. Ya, saya bilang kalau mau bongkar, bongkar aja deh. Saya bilang gitu aja udah. Siap, Pak Nyoman. Terima kasih banyak sekali lagi. Pak Nyoman Sama-sama ya, sehat-sehat. sama-sama Dan ya. tim desainnya juga. Ya, Terima kasih, sama Pak. kali. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu. Dadah. Dadah.